Selamat malam semuanya, Deklaver dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini. Bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Billy Queen, tuan rumah dari Desk Capital. Malam ini sangat spesial ya teman-teman ya, karena ini adalah event edukasi perdana yang kami sudah rilis di acara anniversary yang pertama Desk Capital di Jakarta. Dan hari itu kita umumkan bahwasanya kita akan mengadakan event edukasi yang sangat berbeda, namanya adalah 3 sisi. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dikit kenapa kita namakan eventnya 3 sisi. Karena pertama, kita komunitas Das Capital itu adalah komunitas yang kita berusaha untuk menjadi senetral mungkin dan seobjektif mungkin, sehingga kita nantinya berada di tengah-tengah yang mempertemukan antara investor para sama developernya. Terus yang kedua, karena kita bermain di cryptocurrency, ya, cryptocurrency, koin. Nah, selama ini kan banyak yang memandang koin itu cuma dari dua sisi. Setuju ya teman-teman ya? Dari sisi ada yang kalau dulu ada sisi gambar, rumah, sisi atas, sisi bawah. Nah, terus banyak orang yang tidak peka bahwasanya kedua sisi itu disatukan sama satu lingkaran yang kecil di tengahnya itu. Setuju nggak gitu loh? Nah, sehingga kita namakan 3 sisi. Nah, jadi di sini kita akan sajikan event ini dengan cara yang berbeda dari 2 narasumber yang kita sudah undang pada malam hari ini. Dan di sini nanti dari 2 narasumber ini akan memberikan pengetahuan, pencerahan masing-masing sesuai dengan pengetahuan dan logika mereka. Plus nanti teman-teman audiens di sini, partisipan di sini juga boleh nanti untuk memberikan yang namanya pandangan juga terkait dengan topik yang akan kita bahas, yang tentunya setiap malam itu akan berbeda-beda. Nah, kabar baiknya malam hari ini kita membahas tentang centralized versus decentralized. Nah, seperti apa nanti keseluruhannya? Seperti biasa, mari kita berdoa dulu teman-teman. Ya, sebelum kita mulai eventnya, kita berdoa dulu. Harapannya semoga event malam hari ini kita mendapatkan pencerahan, pengetahuan yang baru juga, dan dilancarkan semua eventnya. Jadi saya pimpin ya, Om Agus, Koyoneto, izin pimpin teman-teman. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin langsung saja kesempatan pertama saya berikan kepada Om Agustino. Tapi sebelum saya lanjut ya, bagi teman-teman yang belum kenal, narasumber kita yang pertama di sudut biru ya, blue deck gitu ya, blue deck ya. Ini Om Agustino Misa, beliau adalah CEO dari Sangkara Misa. Saat ini beliau ada di Malaysia ya teman-teman ya. Sebenarnya beliau sangat sibuk sekali karena lagi menggarap proyek yang merupakan partner dari Sangkara juga. Tapi luar biasanya malam hari ini kami bisa menculik beliau untuk berbagi sebentar di sini, berbagi ilmu dan pengetahuannya. Ya, jadi seperti apa? Sebelum kita lanjut dari Om Agustino, mungkin bisa perkenalan sedikit Om. Jadi teman-teman kita santai rileks saja di sini ya teman-teman ya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru di sini. Silakan Om Agustino, waktu dan tempat Beli persilakan. Oke, Beli terima kasih waktunya. Selamat malam teman-teman semua. Di Dex Capital saya udah 3 kali nih berarti. 4 kali nih yang keempat. Terima kasih Beli Koin. Sama-sama Om. Betul saya lagi di Malaysia karena saat ini saya founder dari Sangkara Misa, token Sangkara Misa. Sangkara Misa sekarang ini lagi kita mengembangkan ekosistem di luar negeri tepatnya. Memang kita mulai pertama dari pasar Malaysia. Setelah itu kami juga sedang bekerja sama dengan teman-teman dari Kamboja sama Laos untuk persiapan di Sangkara Land di metaverse kita. Nah, ini yang lagi kita godok dengan keras, makanya saya izin Beli, memang betul saya lagi di Malaysia. Cuman mungkin untuk Sangkara, kalau ada pertanyaan boleh tanya malam hari ini kalau ada kesempatan nanti. Cuman karena ini malam ini bahasanya masalah centralized versus decentralized. Jadi silakan apa pengetahuan yang bisa saya share ke teman-teman. Mungkin silakan nanti Beli Koin moderatornya siapa nih Beli? Oke, siap. Nanti saya yang nanya Om.
Terima kasih perkenalan singkatnya dari Om Agus. Selanjutnya kita lihat dari sudut merah, kayak pertandingan tinggi aja nih. Dari Red Dex, ini sebelumnya tadi di awal Ko Julius sudah kasih prolog juga ya, bahwasanya malam hari ini karena urgent ada menteri dari Puan Maharani itu gini ya, ketua DPR ya, Om Agus ya. Ketua DPR, betul. Ya saya lama nggak ngikutin politik, jadi lupa loh. Jadi ada meeting mendadak, jadi beliau juga sudah confirm tadi, bilang paling saya sebentar di depan menyapa teman-teman, setelah itu kami lanjut untuk meeting. Ya jadi ya beli apresiasi lah, karena di sela-sela kesibukannya masih bisa konfirmasi kita. Padahal sebenarnya harapannya kan dari dulu ya, udah impian biar bisa berdiskusi sama Om Agus ya. Dari dulu waktu acaranya di Om Don juga kan. Ya malam ini kita pertemukan, tapi nggak apa-apa, sudah diwakilin sama community manager dari Kunci sendiri, dari Koinepto. Nah kebetulan beliau sekarang ada di Bali juga, karena mau ada event tanggal 29.30. Luar biasa nih, Kunci terus mengadakan event terus. Itu event musik DJ ya, Ultra Bali ya. Mungkin waktu dan kesempatan saya persilakan buat Koinepto untuk perkenalan sedikit, Ko. Monggo, Ko. Koinepto, silakan. Ya, halo teman-teman semua, teman-teman Dex Capital dan juga dari beberapa proyek lainnya yang hadir di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Yunepto, saya sebagai Community Manager di Kunci Koin. Nah, memang tadi ada disinggung juga sama beli koinnya, saat ini Kunci Koin juga besok kita tanggal 29 dan juga tanggal 30 itu ada event acara Ultra Bali Beach Fest, di mana pengunjungnya itu seharinya minimal 10.000 pengunjung, berarti kalau 2 berarti ada 20.000. Jadi kita memang juga lagi mulai literasi dan juga membuat user experience, jadi para pengguna CoinPay, jadi pengunjungnya akan menggunakan CoinPay untuk menukarkan gitu loh aset kriptonya menjadi ya contoh food and beverage lah di event tersebut. Jadi harapan kita sih memang nanti akan makin banyak orang yang akan menggunakan CoinPay. Dan juga di bulan ke depan juga kita juga ada beberapa event besar yang akan kita ikuti. Salah satunya ya event-event yang berhubungan dengan blockchain dan kripto, dan juga di mall-mall kita juga akan mulai masuk juga gitu. Ya, paling kalau ada yang mau nanya soal Kunci Koin juga boleh, nanti aku coba bantu jawab juga. Ya, hari ini kita tapi lebih fokus ke tentang decentralized dan juga centralized ya. Jadi topik itu menarik banget. Gitu. Silakan beli koin. Siap, Ko. Terima kasih, Ko. Perkenalan singkatnya sama eventnya. Sukses buat eventnya, Ko. Oke, mungkin sekarang beli balik lagi ke Om Agus. Bisa dijelaskan sedikit ya, mungkin dari sisi pengetahuannya dari Om Agus. Sebenarnya centralized itu apa sih? Terus decentralized itu apa sih? Kemudian kenapa sistem decentralized itu harus diciptakan padahal sudah ada sistem centralized selama ini, Om Agus? Mungkin kurang lebih dari sana dulu, mungkin dari sisi Om Agus. Monggo silakan, Om. Oke, jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi ya, karena saya merasa bahwa saya bukan yang paling ahli, tapi kalau bicara soal masalah centralized dan decentralized di dunia kripto, sebetulnya saya banyak belajar juga dari Blikoin, dari Bro Indra, karena saya paling suka diskusi dengan Bro Indra, Doiku ya. Kripto itu sebetulnya dibilang decentralized, tapi dia centralized. Dibilang dia centralized, tapi dia sebetulnya decentralized. Ini buah si malakama, tapi kita bicara untuk exchange-nya dulu deh. Mungkin lebih gampang kan exchange-nya. Exchange-nya memang dibagi menjadi dua. Satu adalah centralized exchange, satu lagi adalah decentralized exchange. Sebetulnya apa sih bedanya centralized exchange dan decentralized exchange? Pertama kali justru yang ada itu pertukaran secara decentralized. Artinya tidak ada regulasi, tidak ada satu market yang ketemu, tapi adanya justru malah ya melalui bitcoin.org dan segala macamnya ya. Pertama kali dan sebetulnya teknologi blockchain sendiri itu ditemukan basicnya adalah database. Tapi disadari bahwa penggunaan database ini bisa menjadi satu teknologi yang menjadi teknologi pertukaran uang. Nah, ini saya bicara sedikit soal masalah teknologinya ya. Kalau pertukaran uang di dalam perbankan, kalau di Indonesia kita kenal ada BI Fast yang terbaru,
ada transfer ATM, ada RTGS. Ini adalah money transfer gitu ya. Terus kalau untuk di dunia itu kita kenal yang namanya SWIFT. SWIFT itu international money transfer. Setiap bank, setiap negara memiliki kode. Nah, karena teknologi ini begitu ribet, ada Nostro, ada Vostro, dengan ketentuan setiap negara yang berbeda, maka saya nggak tahu penemu blockchain siapa ya, tapi ada satu orang yang namanya Satoshi Nakamoto, kemudian yang kita nggak tahu juga ini siapa, dia ciptakan satu yang namanya Bitcoin. Bitcoin yang menjadi intermediari, mata uang intermediari untuk memindahkan uang dari satu negara ke negara yang lain. Dan disitulah mulainya Bitcoin dikenal sebagai mata uang ketiga dari negara-negara. Mata uang ketiga, atau sebetulnya teknologi blockchain digunakan sebagai teknologi financial atau money transfer. Nah, sekarang banyak token-token. Nah, marketnya pertama kali adalah, Bitcoin-nya saya mau jual kemana ya? Ibaratnya kalau kita di Indonesia, kita punya US dollar, kita mau jual kemana ya? Maka terciptalah yang namanya exchange. Ada Binance, ada berbagai macam exchange, ada Probit, ada Hotbit, yang baru disuspend, ada Bitmart, Bitrue, dan segala macamnya. Ini adalah centralized, artinya mereka teregulasi dan mereka menerima jual beli secara online maupun saya nggak tahu, ada beberapa yang menerima offline. Mungkin seperti Indodax di Bali ada kantor, saya nggak tahu apakah mereka terima offline juga, over the counter ya bahasanya. Itulah centralized exchange. Analoginya seperti money changer lah, kan gitu kan. Nah, sedangkan decentralized exchange itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli artinya begini, pada saat kita jual harus ada yang beli. Pada saat kita beli harus ada yang jual. Atau exchanger itu sendiri yang melakukan jual beli. Seperti money changer, kita datang, kita bawa rupiah, kita butuh US dollar. Kan di money changer kita nggak ketemu yang jual US dollar gitu kan. Tapi pasti ada yang jual gitu. Nah, inilah centralized exchange, tempat bertemunya penjual dan pembeli, terciptalah satu market. Nah, decentralized, mungkin karena centralized terlalu ribet ya, istilahnya kan gini, kita mau ciptakan token, terus kita mau jual di mana, decentralized exchange daftarnya bagaimana, kan gitu kan. Maka terciptalah di November 2020 ya, awal zaman COVID itu, karena orang nganggur di rumah, makin kreatif nih, terciptalah decentralized exchange atau dibilang DEX. DEX ini memungkinkan orang bisa menjual dan membeli sekaligus tanpa perlu ada penjual atau tanpa perlu ada market di situ. Artinya marketnya akan bergantung kepada yang namanya LP atau liquidity pools. Selama LP-nya masih ada, selama stoknya masih ada di dalam situ, maka kita bisa jual beli. Itulah decentralized exchange. Walaupun decentralized exchange juga ada yang berikutnya, teknologi berikutnya adalah mengembangkan spot trading. Bagus juga, bisa artinya irregulated dengan menggunakan teknologi yang kita bicaranya adalah kita ngomong swap, kan gitu kan. Nah, itulah centralized dan decentralized menurut saya dan apa yang saya baca, apa yang saya tahu. Nah, kalau ditanya saya pro yang mana, buat saya pribadi saya lebih suka centralized. Kan saya di sudut biru ya, centralized kan? Ya, oke. Kenapa Om Agus lebih suka centralized? Oke, saya lebih suka centralized karena menurut saya centralized itu atau spot trading di mana penjual dan pembeli untuk dipermainkan oleh whale, untuk dipermainkan itu akan lebih sulit karena sebetulnya centralized lebih adil. Kalau nggak ada yang beli, ya bagaimana bisa jual gitu ya. Kalau nggak ada yang jual, gimana saya mau beli gitu. Sehingga market itu betul-betul adalah market yang real, walaupun beberapa menggunakan market maker atau segala macam, dan itu adalah sesuatu yang sah di dalam dunia trading, di dalam dunia saham, di dalam dunia forex. Itu selalu ada yang namanya bandar dan segala macamnya, itu pasti ada. Liquidity providers atau apapun itu pasti ada. Tapi centralized exchanger itu sesuatu yang
pasti bisa diregulasi. Itu regulasi penting untuk apa? Untuk keamanan dari setiap buyer maupun keamanan dari seller. Dan centralized itu justru karena mewajibkan sebagian besar centralized ya, saya tidak bilang semua, mewajibkan KYC. Mewajibkan KYC sehingga cita-cita pemerintah apapun itu yang judulnya mau anti money laundering ataupun anti counter terrorism dan segala macamnya itu mungkin untuk dilakukan karena butuh KYC dan lebih terang, lebih jelas walaupun secara BSC scan, secara Etherscan transaksinya mungkin tidak tercatat secara itu karena transaksinya dilakukan melalui hot wallet exchange. Sehingga untuk di-trace tiap tax ID mungkin agak sedikit lebih rumit ya. Tapi tetap ke-trace secara blockchain-nya. Itulah kenapa menurut saya centralized exchange better, safer, dan real market. Itu pendapat saya. Oke, thank you. Terima kasih Om Agustino. Sekarang kita lanjut ke Ko Yuneto. Silakan Ko dengan pertanyaan yang sama Ko. Monggo silakan. Ya, sebenarnya penjelasannya semua udah disikat ya sama Bro Agus ya. Gue nggak kebagian nih. Inti-intinya udah disampaikan semua sih, dan itu memang oke sih, keren juga. Jadi kalau dari sudut pandang aku lebih pro ke decentralized sebenarnya. Karena ada di kubu merah juga ya. Oke, kita main aman aja. Ya, kenapa decentralized? Gini, sebenarnya selama aku ada di dunia aset kripto, di dunia cryptocurrency, aku banyak melihat bahwa centralized pun juga ada kelemahannya. Memang benar didukung pemerintah, terus ada regulasinya dan lain-lain. Tapi centralized sendiri punya beberapa kelemahan-kelemahan yang bisa ditutupi oleh decentralized. Di mana decentralized ini adalah aset kita, adalah kita yang kontrol, tidak ada orang lain yang kontrol gitu ya. Apalagi kita ketika sudah masuk ke dalam Web3, ya apapun yang kita lakukan di dalam dunia digital ataupun internet dengan Web3, ya kita bisa mengatur sesuka kita, mana yang bisa kita akses, mana yang enggak. Itu jadi tanggung jawab uang kita adalah dari diri kita. Beda dengan centralized. Contoh, let's say exchange yang kita tahu yang kena suspend kemarin, Hotbit ya, di mana dia nge-suspend withdraw gitu loh. Kita udah mempercayakan nih aset-aset kita di exchange tersebut, tapi akhirnya kita nggak bisa withdraw. Dan kita juga ada data-data kan di sana, kayak KYC dan lain-lain, di mana ya let's say misal exchange-nya kena hack lah atau apa, data kita itu bisa bocor gitu loh. Ya salah satunya kelemahannya seperti itu aja. Jadi exchange pun memang mempermudah kita dalam melakukan pembelian aset, tapi di satu sisi juga punya potensi peluang yang bisa merugikan gitu loh. Ditambah lagi kalau memang exchange-nya sendiri exchange yang tidak memiliki asuransi ataupun dana safu misalnya, di mana kalau terjadi apa-apa ya mereka lepas tanggung jawab, nggak bisa ngebalikin dana kita, atau mungkin bisa tapi lama atau sulit ya kita nggak tahu juga gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih lebih baik lebih ke decentralized ya. Ditambah lagi kalau decentralized itu selain kita yang ngatur kan kita juga bisa mengamankan wallet kita dengan memanfaatkan atau menggunakan teknologi kayak hard wallet dan lain-lain gitu loh. Dimana setiap kita ingin melakukan transaksi ya kita harus konfirmasi dulu menggunakan hard wallet atau seed phrase-nya kita simpan secara fisik gitu. Berbeda dengan checks kalau kita simpan email, password, di mana orang bisa akses, bisa buka. Belum lagi kalau dia buka email kita, bisa minta reset password dan lain-lain kayak gitu. Itu kalau di sudut pandang aku ya. Nah kalau untuk centralized dan decentralized sebenarnya ini kita bicara cukup luas ya, luas banget. Di mana centralized dan decentralized ini tuh punya kekuatannya masing-masing, tapi ada kelemahannya masing-masing. Contoh, misalnya kita bicara tentang finance, dalam dunia finance. Saat ini kan udah mulai berkembang CeFi dan DeFi. Ya, CeFi, let's say kayak Binance atau kayak peluang dan lain-lain di mana kita bisa berinvestasi di sana, aset kita ditaruh di sana dengan bunga yang ada. Ya, kelebihannya adalah kita gampang pakainya gitu loh. Kita nggak perlu belajar apa itu connect wallet, kita nggak perlu belajar apa itu smart contract, kita hanya perlu input, staking, kelar.
kita dapat bunganya tuh tiap bulan atau tiap tahun misalnya. Tapi ya baik lagi di mana di situ ada batas maksimal kita staking biasanya ya, ada batas maksimal APY yang lebih rendah karena kita harus membagi bunga kita dengan pihak exchange dan lain-lain. Berbeda dengan DeFi kita bisa dapat bunga yang lebih besar, kita juga bisa menentukan kapan kita melakukan withdraw dan lain-lain. Cuma ya kelemahannya adalah kalau DeFi dia itu rata-rata mereka itu anonim, jadi kita bisa kena rug pull, kena scam ya, jadi kurang lebih gitu sih. Jadi baik lagi teman-teman, baik mau pakai centralized maupun decentralized harus tahu juga sih resiko yang bisa terjadi di sana. Jadi nggak cuma melulu tentang cuan gitu. Ya Oke, kalau dari aku sih thank gitu sih. you Kunetu. Wah, keren banget nih. Ini dua kubu nih masing-masing punya logika dan pengetahuan yang keren-keren ya teman-teman ya. Dari Om Agustino ada komentar nggak dari apa yang tadi disampaikan sama Ko Yunepto? Ini menarik Om Agus. Jadi bahwasanya kan ini ya baru-baru ini kayak Hotbit tuh kan kena suspend tuh. Ya, Ya kita trust sama cek itu nggak, kita udah KYC segala macam, tapi ketika dia bermasalah gitu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan aset kita sendiri itu nggak. Nah kalau menurut Om Agus itu gimana? oke. Memang kayak kasus Hotbit ya. Kasus Hotbit itu pasti ada pemicunya. Pemicunya dari mana? Pemicunya justru dari DEX loh. Oh ya? Pemicunya itu Kayak dari gimana DEX. tuh logikanya Om? Pemicunya dari DeFi. Pertanyaannya adalah begini. Seberapapun bagusnya aset kripto yang kita punya, kita mau punya Bitcoin, mau punya Ethereum, seberapapun banyaknya, pertanyaannya, bisa nggak kita ke pasar jajan pakai Bitcoin, jajan pakai Ethereum? Nah, ini masih belum bisa diaplikasikan secara penuh. Makanya teknologi berikutnya kita bicara adalah payment gateway. Terus terang saya mengucapkan selamat buat Kunci yang memang sudah masukkan salah satu payment gateway. Nah, payment gateway ini adalah next step-nya dari centralized exchanger atau SEFI, centralized finance. Ya. Gimana pun bagusnya aset kripto kita, betapapun liquidnya aset kripto kita, betapapun itu stable token atau apapun, untuk merubah menjadi fiat atau mata uang yang kita pakai rupiah, atau kita pakai buat jajan di Starbucks dan segala macamnya, kita butuh menukarkan dulu kepada rupiah. Nah, dalam kasus ini yang terjadi dalam Hotbit itu menjadi mediator. Salah satu petingginya yang saya tahu itu menjadi mediator. Mediator apa? Mediator untuk menukarkan aset yang mereka dapat dari hasil yang tidak benar, atau kalau kita boleh bilang hasil-hasil ini, memanfaatkan Hotbit untuk exchange menjadi mata uang fiat. Mungkin kalau fiat dalam dunia kripto ya menjadi USDT lah, menjadi USDC, atau menjadi apapun itu. Nah, makanya decentralized exchange hal-hal seperti ini itu bisa untuk di tracking dengan lebih mudah, karena memang kita bicara berikutnya ya, bagaimanapun juga kita butuh bank gitu kan. Nah, centralized exchange sebetulnya saya terus terang cita-cita Sankara itu kedepannya adalah memanfaatkan teknologi ini full sebagai bank kripto. Artinya apa? Artinya sebetulnya teknologi kripto itu merupakan teknologi kripto atau teknologi blockchain itu menurut saya itu adalah backbone dari seluruh financial teknologi di masa depan. Mau itu asuransi, mau itu saham, mau itu foreign exchange, mau itu apa, money transfer, asset management, itu menggunakan teknologi kripto akan jauh lebih mudah dan transparan. Juga termasuk di dalamnya payment gateway. Nah, salah satu project kawan kita yang dari Malaysia kemarin baru rilis di Tbilisi, Georgia, Rusia. Ternyata sudah banyak sekali yang menerapkan payment gateway, gitu kan.
yang menerapkan payment gateway. Karena kuncinya berikutnya adalah di payment gateway. Payment gateway exchange. Payment gateway exchange. Itu kuncinya. Sehingga kripto itu bisa diadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan teknologi DeFi atau Decentralized Finance untuk bisa memanfaatkan ini secara full tetap membutuhkan ujung-ujungnya di CFI atau Centralized Finance atau CEX lah. Nah, jadi kalau full, kita cerita full DeFi dan segala macamnya, ujung-ujungnya nanti ke CFI, nah ini kan lucu gitu loh. Misalnya nih, uang kita kena dusting attack atau kena hacking di dalam wallet independen kita, di Trust Wallet ataupun apapun itu. Sekarang pertanyaannya, kita mau minta ganti ke siapa? Gitu kan. Ya sama, mungkin ibaratnya dompet kita dicolong di pasar, kita mau minta ganti ke siapa? Tapi dompet kita dicolong di pasar, kita kan nggak ngerti siapa yang nyopet. Tapi pada saat dompet kita dicolong di dalam independent wallet, karena ini blockchain, independent wallet ini, duit ini lari kemana, kita bisa trace di BSC Scan, bisa trace di Etherscan, bisa trace di Tron Scan, dan segala macamnya. Karena ini blockchain. Kita bisa trace nih. Nah, ujungnya ada di mana? Ujung, misalnya Bitcoin kita dicolong, Ethereum kita dicolong, BNB kita dicolong. Kita bisa tahu loh, ujungnya ada di mana. Dia nukernya di mana jadi rupiah, jadi US dollar, jadi USDT, jadi USDC. Kita bisa tahu. Karena kita bisa trace. Inilah yang namanya teknologi blockchain. Nah, makanya itu decentralized finance menjadi tempat untuk swapping saja, tapi tidak bisa untuk diterapkan di dalam dunia yang benar-benar masih butuh regulasi. Atau negara untuk mengadopsi DEX atau mengadopsi DeFi, ya tentu akan berat. Arahnya apalagi CBDC kan, Central Bank of Digital Asset, CDB. Nah, ini digital currency, CDBC. Nah, ini yang saya bilang bahwa gimana pun juga sebagus-bagusnya DeFi seperti apapun, ujung-ujungnya pasti nanti akan jadi CFI pada waktunya gitu. Walaupun mereka punya spot trading, nyatanya toh akhirnya DEX itu memang menciptakan spot trading gitu, supaya bisa betul-betul market itu terbentuk. Ya pendapat dari saya sih begitu. Memang selalu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Saya setuju. Kontrol. Tadi disebut menarik sekali ya Web3. Dengan Web3 memungkinkan untuk monetize, memungkinkan untuk menerapkan NFT dan memungkinkan itu memang itulah Web3 ke depannya. Tapi pada keseluruhannya saat ini masih lebih banyak yang menggunakan Web2. Ya kan? Ya balik lagi, tetap ujung-ujungnya apapun itu, menurut saya ujung-ujungnya akan cek pada waktunya. Nah, itu statement dari saya yang kedua. Wah, menarik ya. Cek pada waktunya. Silakan lanjut Om. Ini mungkin dari Bro Yunepto, mungkin kita kan istilahnya berdebat nih. TikTokan ya. Oke. Silakan dari Ko Yunepto. Ada komentar nggak? Ya, betul sih. Memang ujung-ujungnya akan DEX selama kita di berbagai negara masih menggunakan fiat sebagai currency utamanya. Namun kalau dari sisi teknologi dan dari segi penggunaan akan jauh lebih mudah kalau memang kita memanfaatkan fitur DeFi. Ya, contohnya let's say cross border payment misalnya. Selama ini kalau kita pakai Web2 dari via bank, contoh kita kan kalau mau ngirim duit ya ini kayak konsep dasar Bitcoin aja ya. Kalau kita mau ngirim duit dari Indonesia ke China misalnya, kita harus melalui beberapa proses yang panjang gitu loh. Belum lagi fee yang cukup besar, entah itu fee dari ke bank yang ada di lokal kita sama fee yang ada di negara yang kita tuju gitu, dan itu memakan waktu. Nah, sedangkan dengan kripto kita hanya perlu mengkonvert mata uang kita menjadi let's say USDT, Binance USD dan lain-lain, terus kita tinggal langsung kirim dalam hitungan detik misalnya, langsung mencapai ke berbagai negara yang ada di bumi inilah. Jadi itu cross border payment gitu loh. Jadi dari segi teknologi akan jauh lebih menarik kalau kita memanfaatkan fitur dari decentralized, sorry. Jadi kita hanya menggunakan centralized ini untuk sebagai jembatan aja. Jadi baik lagi teknologi ini kan jatuhnya kayak Web2 bridging to Web3, Web3 bridging lagi ke Web2 gitu loh. Ya kan sebenarnya kayak gitu aja. Jadi menurutku betul banget sama yang dibilang Bro Agus gitu. Cuma emang
Kalau kita lihat dari segi penerapannya, teknologinya, mana yang mempermudah kehidupan manusia, ya decentralized lah jawabannya sih kalau menurut aku. Oke. Gue koreksi sedikit nih Bro Yunarto ya. Ya. Soal masalah money transfer konvensional ya. Bro Yunarto pernah dengar Wise nggak? Ya. Wise, terus ada lagi Big Pay. Nah, ini adalah sebetulnya money transfer teknologi yang sudah memanfaatkan teknologi blockchain. Dan ini memang banyak diadopsi di negara-negara Eropa. Nah, menariknya lagi, memang, tapi saya koreksi sedikit bahwa itu sebetulnya bukan fitur dari DeFi. Itu adalah root, sebetulnya itu adalah akar dari blockchain itu sendiri. Blockchain itu sendiri itu yang tadi saya bilang, decentralized tapi centralized. Nah, centralized tapi decentralized, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Mungkin seperti 3 sisi itu saya setuju juga. Nah, tapi kalau kita bicara bahwa teknologi money transfer segala macam ini sebetulnya blockchain itu balik lagi sudah mulai diadopsi seperti kunci sendiri lah. Kunci, saya bahas kunci ya, karena kunci saya sungguh kagum sama kunci yang bahwa dia bisa menerapkan payment gateway, dia bisa masuk sebagai salah satu token yang bisa ditukarkan dengan instan. Itu adalah salah satu penerapan yang bagus sekali menurut saya. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan itu payment gateway bisa terjadi dengan teknologi bukan DEX tapi DeFi. Tapi checks. Karena payment gateway itu membutuhkan regulasi. Regulasi itu bisa dilakukan di centralized exchange. Nah, akar dari teknologi blockchain tadi yang Bro Yunarto bilang ya itu konvensional itu memakan waktu. Makanya banyak negara-negara Eropa yang sudah mengadopsi blockchain sebagai teknologi money transfer. Dan ini yang paling menarik nih adalah kita cerita soal masalah Rusia. Rusia kita tahu saat ini dia di-ban oleh SWIFT International. Sehingga aset-aset perbankan Rusia yang ada di Nostro dan Vostro itu diblok secara sepihak oleh negara-negara barat. Saya bilang negara-negara barat ya, karena memang seperti Inggris, Amerika Serikat, mereka yang mengembargo dan segala macamnya, itu memegang teknologi SWIFT. Nah, Bank Sentral Rusia mengumumkan apa? Ya, lu blok-blok aja. Gue bodo amat lah, SWIFT gue diblok. Tapi aset gue jangan diblok loh. Tapi yang terjadi justru aset mereka diblok. Jadi mereka bingung. Gimana nih aset gue diblok ini segala macam. Gue nggak bisa move. Nah, ternyata jawabannya gampang. Akhirnya apa? Toh Rusia tetap harus jualan minyak, tetap harus jualan gas, tetap harus jualan apapun mereka punya. Bahkan istilahnya waktu perang McDonald di Rusia ditutup. Warga negara Rusia itu suka makan McDonald. Sampai muncul di berita, apa yang terjadi? Mereka buka McDonald dengan nama yang baru, dengan menu yang sama persis. Nah, terus suppliernya dari Amerika dibayarnya pakai apa? Nah, bingung kan dibayar pakai apa? Bank Sentral Rusia melegalkan penggunaan USDT atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Berita itu sudah diumumkan, kita bisa Google. Bank Sentral Rusia mengumumkan untuk menggunakan ini. Nah, tapi apakah itu menaikkan harga Bitcoin, menaikkan harga Ethereum, menaikkan harga BNB, menaikkan harga token-token yang lain? Apakah itu menyelesaikan winter crypto? Enggak juga. Itulah kenapa saya bilang sebetulnya penting sekali untuk centralize. Karena decentralize itu dengan aturan dari satu negara yang sah, itu harusnya membuat market itu menjadi lebih transparan malah. Kenapa menjadi lebih transparan? Karena kalau kita ngomong dalam dunia money market ya, dalam dunia perbankan. Ini sorry nih Bro Yunarto, kita sambil ngobrol ini jadi saya ngomong sendiri nih. Dalam dunia money market. TikTok aja, langsung lanjut Om. Bro Yunarto, mungkin kalau kita main forex gitu ya. Terus kita bilang gimana sih bisa nih US dollar tiba-tiba 15.200 hari ini, bank mulai jual 15.500.
oh siapa sih ini? Nah, dalam dunia mata uang itu sebenarnya ada bandarnya. Bandarnya siapa? Kalau kita ngomong terbuka, George Soros tuh pasti. Ya, itu betul-betul terjadi bahwa ada seorang yang namanya George Soros yang dia bukan orang terkaya di dunia, kok bisa ya dia nggerakkan mata uang? Karena dia memiliki stok yang cukup untuk menggoyangkan mata uang. Nah, Bitcoin, Ethereum kita tahu penciptanya, Bitcoin kita nggak tahu penciptanya. Kenapa Bitcoin bisa drop? Pasti ada penggeraknya, ada brokernya, ada orang yang memainkan harga bid dan offernya. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah bandar. Kenapa saya bisa bilang terang-terangan begitu? Ya karena kita betul-betul anonimus di dalam dunia ini, siapa whale-nya nggak ada, ini kita nggak ngerti. Nah, dalam dunia forex, walaupun bisa dimainkan, rupiah bisa dimainkan karena kita kalah kuat dengan Soros dan segala macamnya ya, Indonesia kalah kuat, tapi maksudnya karena kita tahu gitu loh, oh dia pakainya banknya JP Morgan Chase, oh itu yang ngerain tuh BOJ tuh, Bank of Japan, oh itu yang ngerain tuh BOA tuh, itu ketahuan loh. Makanya seringkali berita-berita financial report segala macam, kita tahu siapa bandarnya, kita tahu bagaimana FTSE itu bergerak. Makanya centralized itu, regulasi itu menjadikan menjadikan kita lebih aware, lebih waspada dan controllable untuk setiap negara. Kalau kita bicara nasionalisme dan segala macamnya, ya harusnya apa yang dilakukan China dan Amerika saat ini itu adalah yang paling tepat. Karena mereka betul-betul highly control their moneter. Itu. Ya, ini yang memang ini sih ya, memang buah si malakama juga. Karena kenapa? Karena akhirnya banyak juga uang-uang yang nggak bisa bergerak. Uang-uang yang nggak bisa bergerak artinya ya kita ngomong lah, bukannya kita ini segala macam ya, uang dari judi, uang dari mana, itu besar sekali. Nah, kemana larinya? Itulah kenapa kripto menjadi hidup, karena ada uang-uang seperti itu yang kita bilang black market itu yang menggerakkan kripto. Tapi akhirnya karena potensinya besar, mulailah seluruh dunia menerapkan ini. Tapi pemerintah sendiri akhirnya karena nggak bisa dibendung, mereka bilang oke, tapi bagaimana caranya kita meregulasi? Satu cara yang paling tepat saat ini adalah yang namanya centralized finance atau SEFI, atau melalui centralized exchange. Itu satu cara yang paling tepat. Nah, tapi dengan centralized exchange orang nggak puas, makanya di November 2020 pertama kali saya kenalan sama DEX gitu ya, dari kakak saya Vivo, Stuntman Community, itu saya belajar dari dia banyak. Saya banyak berdebat sama dia soal masalah DEX, makanya saya paham sekali. Dan dia pencinta DEX tuh. Dia banyak yang bilang katanya dia suhunya decentralized exchange di Stuntman. Nah, dari situ saya banyak melihat DEX tetap diperlukan dengan catatan ujung-ujungnya tetap ke checks. DEX diperlukan untuk apa? Untuk mengeluarkan uang-uang yang seperti ini, yang tidak bisa diregulasi. Menurut saya sampai sejauh itu sih. Itulah kenapa DEX itu akan tetap berkembang, tetapi tidak bisa menjadi besar. Menurut saya begitu. Oke, thank you Om Agus. Dari Koinepto, ada komentar? Silakan. Ya, memang betul. Saat ini orang hanya terfokus kebutuhannya di checks. Tapi baik lagi, kita bicara tentang power of semangat blockchain lah ya, semangat aset kripto. Yang paling aku tahu yang dari awal adalah peer-to-peer. Gitu loh, di mana nggak ada pihak ketiga yang mengatur, di mana penggunanya diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi sesuai keinginan dia tanpa ada batasan gitu loh. Makanya terciptalah blockchain, terciptalah Bitcoin gitu loh. Nah, contoh kayak tadi ada disebut BigPay, ya kan? BigPay sendiri memang adalah sebuah centralized, di mana ada orang yang ada entitas yang mengatur tersebut.
contoh misalnya ketika dia mendisable transaksinya, otomatis orang udah nggak bisa menggunakan, orang nggak bisa melakukan transaksi, ya kan? Baik itu dari aplikasi ke aplikasi maupun dari aplikasi ke bank. Ya contoh kayak Hotbit lagi aja, withdraw nggak bisa misalnya gitu. Tapi kalau dengan DEX atau ya DEX Wallet dan lain-lain, kita kan bisa melakukan transaksi atau mengirimkan aset kita ke aset ke wallet orang lain itu secara bebas selama blockchain tersebut tuh hidup gitu loh. Dan blockchain itu akan terus hidup selama ada orang yang menjadi validasinya atau menjadi validatornya. Nah, validasinya ini kan juga banyak gitu kan. Makanya kenapa bisa dibilang blockchain ini teknologi yang paling muktakhir lah untuk saat ini. Ya kalau menurutku sih gitu sih. Dan memang uh, kalau dari segi harga, ini bicaranya kan ada bagiannya banyak ya. Kalau dari segi harga, ini kan pemberian nilai sebenarnya jatuhnya. Let's say contoh kayak kita lihat zaman dulu deh, ketika belum ada mata uang, sistem barter misalnya. Ya. Itu kan pemberian nilainya itu kan berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Masih sistemnya peer to peer. Nggak ada orang yang mengatur, oh ini harganya ini nilai segini, nggak ada kan. Makanya habis itu dibuatlah misalnya si negara atau apa buatlah mata uang di mana ya akhirnya mereka mulai memberikan ada penilaian terhadap barang-barang di sana gitu loh dengan alat tukar yaitu mata uang gitu. Nah, kurang lebih menurutku juga sama sih untuk saat ini kayak di cek sini juga pemberian nilai aja. Itu aja sih. Oke. Thank you ya. Makin malam makin menarik ya teman-teman ya. Tapi mungkin tahan dulu sampai di sana Kunetto sama Om Agus. Sekarang kita dengar dari sisi audien ya, dari sisi penonton ya. Mungkin silakan teman-teman langsung di open mic-nya aja bagi yang mau ngasih komentar, bagi yang mau ngasih pengetahuan juga kira-kira menurut teman-teman dari dua narasumber tadi yang sudah memberikan pemaparan tadi baik tentang centralized maupun decentralized. Dari pendapat teman-teman gimana? Silakan, monggo. Malam Om Li. Om Jimmy ya, silakan Om Jimmy. Aduh, menarik ini ya. Menarik Om ya. Ini narasumbernya juga keren-keren ya Om. Tadi kembali gitu Om. Koyunepto tadi ada yang terakhir sempat bilang semangat blockchain. Jadi kita kembali tujuan dasarnya itu kan tujuan dasar dari dibuatnya blockchain itu adalah desentral. Ya. Sekarang kan kita bisa ngerasakan ketika centralized akhirnya yang masuk, yang berinvestasi, yang bermain itu adalah para whale. Bahkan big company masuk. Jeleknya korbannya adalah retail investor. Retail investor itu nggak semuanya main di DEX, tapi dicek. Kenapa? Karena tadi ada jaminan keamanan. Nah, saya minta tanggapan nih. Efek buruknya ini kan maunya kan dulu blockchain itu tidak terpengaruh dengan regulasi, tidak terpengaruh dengan kebijakan pemerintah sistem, apapun yang terjadi. Ya. Kalau dolar turun ya dia tetap eksis. Ini sekarang malah ngikut gitu, malah ngikut bursa saham gitu. Nah, sangat sensitif ya Om ya dengan isu-isu Om ya. Nah, jelek kan jadinya. Itu jujur aja itu menghilangkan fundamentalnya tadi si blockchain tadi, si Bitcoin tadi. Blockchain sendiri ya. Ah, itu dia. Silahkan ke tim centralized ditanggapin. Thank you. Oke. Terima kasih Om Jimmy. Ya, mungkin gini Om Agus, mungkin Beli bisa perjelas lagi. Ini juga yang jadi kayak semacam masih abu-abu ya Om Agus ya. Tadi kan kita setuju lah bahwasanya Satoshi Nakamoto menciptakan blockchain dalam hal ini Bitcoin sebagai jenis cryptocurrency yang baru kan biar istilahnya ketika ada mungkin satu negara ada chaos, kemudian ada apa segala macam kan mereka tidak bisa gitu loh intervensi dengan yang namanya ya mata uang Bitcoin tadi gitu loh. Tapi di awal-awalnya iya Om, tapi begitu sekarang banyak itu loh seperti yang Om Jimmy bilang tadi, bahkan negara
banyak negara juga yang istilahnya berinvestasi di Bitcoin itu sendiri, sehingga dari awalnya decentralized malah lama-lama berangsur jadi centralized loh. Nah itu juga terlihat dari berbagai macam istilahnya, dia tuh sangat sensitif dengan isu-isu kayak kemarin kan kenaikan suku bunga sudah langsung melorot dia seperti itu, padahal sebenarnya kan ya decentralized itu kan driven community ya, semua ada by komunitas kan gitu kan. Nah itu gimana Om Agus, kira-kira melihat fenomena itu kayak gimana nih nanti sistem decentralized ini ke depannya Om Agus? Silakan Om. Oke, ini pembicaraan kita masuk ke ekonomi makro sih sebenarnya. Ekonomi makro artinya kita bicara bahwa pada saat suku bunga naik, Sri Mulyani barusan mengatakan hal yang menurut saya itu adalah satu hal yang paling masuk akal. Statement dia begini, kalau semua negara berlomba-lomba menaikkan suku bunga, maka di tahun 2023 dunia pasti akan memasuki resesi. Pasti, kata dia. Loh, kok bisa gitu kan? Kenapa? Sebetulnya indeks kenapa dunia bisa, ini saya lupa saya pernah cerita ini nggak di Dex Capital. Tapi gimana sih bailout itu terjadi dan gimana sih bailout itu dikembalikan? Ini cerita, ada satu cerita yang mungkin membosankan tapi mungkin lebih bisa dimengerti. Cerita ini bisa cari di Google juga. Ini saya juga bukan saya yang ciptain. Jadi cerita begini, di satu desa cuma ada satu penginapan di desa itu. Terus tiba-tiba beli koin datang ke desa itu, dia mampir ke penginapan itu, terus dia bilang sama penginapan itu, dia bilang begini, berapa satu malam di sini? Penginapan itu dia bilang $100 semalam. Oke, saya kasih kamu $100, tapi saya mau lihat dulu kamarnya bagus nggak? Kalau kamarnya bagus, saya mau tinggal. Kalau kamarnya nggak bagus, saya mau pergi. Oke. $100 itu berpindah tangan ke pemilik penginapan. Apakah $100 itu menjadi pemilik penginapan, Bli? $100 itu punya pemilik penginapan atau belum? Bli? Om? Ya. Gimana Om? Oke, saya ulangi ya, Bli. Ya. Beli koin datang ke satu desa di Bali. Di desa itu cuma ada satu penginapan. Oke. Ya, satu penginapan itu beli koin masuk, beli koin tanya, satu malam berapa di sini? Satu malam $100. Oke, beli koin bilang $100. Oke, saya bayar $100. Saya kasih nih uang $100. Ya. Bayarnya cash apa? Bayar cash $100. Bayar cash $100. Saya kasih $100. Nah, pertanyaan saya, apakah $100 itu sudah jadi punya pemilik penginapan atau belum? Ya, punya dia, Om. Ya, tapi terus beli koin bilang begini, saya lihat dulu kamarnya. Kalau saya suka, maka saya nginep. Kalau saya nggak suka, saya nggak nginep. Oke. Jadi $100 itu kan cuma dititipin doang istilahnya kan? Ya, belum jadi punya. Oke. Dititipin $100 ke pemilik penginapan, dia naik ke kamarnya, dia lihat kamarnya oke nggak. Oke, dia mungkin lihat kamar 1, kamar 2, kamar 3, butuh waktu lah. Nah, si pemilik penginapan, ternyata dia punya utang sama tukang susu. $100. Maka $100 dari pemilik penginapan ini dibayarkanlah kepada tukang susu. Tukang susu ternyata punya hutang sama tukang sapi, $100 juga. Tukang susu terima $100 dari pemilik penginapan, dia bayarkan ke tukang sapi $100. Tukang sapi ternyata punya hutang sama tukang jerami, ya kan? Dibayarkan $100 kepada tukang jerami. Oke. Tukang jerami ternyata punya hutang sama pemilik losmen $100. Maka pemilik tukang jerami ini datang ke losmen, dikasihlah $100 itu. Oke, terus beli koin turun. Kamarnya saya nggak suka, mana $100 saya? Dikembalikan. $100 itu. Oke. Nah, sekarang dengan uang $100, utang yang diselesaikan ada berapa ratus $, beli? Kali berapa tuh? 6 apa 7 tuh? Ya.
Iya. Kan utang tukang losmen kepada tukang susu lunas. Iya. Utang tukang susu Betul. lunas. Utang tukang jerami Sapi utang lunas. sapi lunas. Utang tukang jerami lunas. Ya. Iya. Duit itu Losmen balik lunas utuh. juga. Iya, lunas juga makanya. Paham nggak, Bli? Bahwa dengan Paham. uang $100 itu menyelesaikan hutang senilai $500. Dan uang itu tidak keluar, uang itu cuma di situ doang, tapi menyelesaikan hutang $500. Nah, ini berkaitan sama pertanyaannya Jimmy tadi. Iya. Artinya, asal ada uang yang berputar, maka kehidupan kita baik-baik saja. Oke. Mau itu centralized, mau itu decentralized, mau itu apapun, selama ada uang yang berputar di situ, maka kehidupan kita baik-baik saja. Tapi pada saat uang ini selesai berputar, ya, ternyata si tukang, misalnya nih, ternyata si tukang jerami nggak bayar hutang ke losmen. Dia pakai buat pergi ke Canggu, ke Cafe Del Mar, buat minum-minum di sana. Maka matilah itu si tukang losmen. Nah, dengan dinaikannya suku bunga, maka orang akan melakukan apa? Mereka nggak akan spending. Mereka akan saving. Mereka akan hold uang mereka. Sehingga apa yang terjadi? Dunia resesi. Itulah statementnya Sri Mulyani. Nah, balik lagi, kenapa semangatnya Bitcoin, semangatnya apa? Ingat, kalau tidak ada uang berputar di Bitcoin, tidak ada Bitcoin seperti hari ini. Iya, setuju. Uang siapa itu yang berputar di Bitcoin? Ada yang bisa jawab saya nggak? Itu. Kenapa Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin yang harganya sekian $10.000 sampai hari ini, orang yang nggak ada? Itu coba kita renungkan sama-sama. Ya, jadi kita punya satu jawaban yang sama dengan pertanyaannya Jimmy. Nah, karena pertanyaannya Jimmy itu ujung-ujungnya adalah uang yang berputar itu berapa banyak, di mana berputarnya, kenapa uang itu ada di situ. Nah, saat pertanyaan itu kita bisa jawab sama-sama, maka kita akan tahu. Nah, balik lagi, centralized dan decentralized. Di decentralized ini banyak uang yang kita nggak tahu asalnya dari mana, berputar di situ. Gitu. Nah, ini membuat decentralized menjadi hidup. Karena decentralized tidak bisa dikontrol, tidak ada KYC, membuat itu menjadi sangat mudah, tapi selalu akan ada uang di situ. Makanya saya bilang, saya tidak membenci decentralized, tapi saya tidak suka dengan decentralized. Saya tidak membenci loh. Saya pakai PancakeSwap, saya pakai untuk swap beberapa ini. Tapi hanya untuk spekulasi akhirnya. Oke, memanfaatkan ikut arus, naik ombak ke atas, naik ombak ke bawah. Tapi itu bukan trading, it's totally spekulatif. Nah, pada saat kita bicara centralized, it's trading, real trading. Memang selalu ada bandar. Siapa bandarnya? Ya, mau bahasanya whale, mau bahasanya bandar money market, atau liquidity provider, atau market maker, akan selalu seperti itu. Tapi kuncinya yang tadi Bro Jimmy bilang, itu satu. Nah, COVID itu membuat uang berhenti sesaat berputar. 2019, 2020, 2021 itu membuat dunia sesaat berhenti berputar dan tabungan orang dipaksa untuk spending. Ya, nah, apakah dunia resesi pada saat itu? Beberapa perusahaan mengalami resesi, beberapa perusahaan juga mengalami naik. Selalu ada balance dalam kehidupan, selalu ada timbangan. Saya pun juga mengalami hal yang sama. Nah, pasang surut pada saat COVID dan itu 2019, 2020, 2021 itu membuat sangkara itu terbesit di pikiran saya. Oke, kita masuk ke market dengan sesuatu yang berbeda, menawarkan di dunia blockchain sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa dianalisa ke depannya dan memiliki fundamental. Itu kurang lebih seperti itu sih harapannya Sangkara. Dan
Itulah centralized dan decentralized menurut saya. Oke, thank you Bagus. Oke, kalau dari sisi Koinepto gimana, Ko? Menanggapi pertanyaan Om Jimmy. Yang dijelaskan panjang juga ya. Paling aku bahas dari segi uang dulu deh. Kalau Ya. dari segi uang, memang setiap negara di dunia ini kan pasti punya mata uangnya masing-masing yang akan digunakan Setuju. sebagai alat tukar, baik alat tukar untuk kebutuhan sehari-hari, barang fisik maupun aset kripto misalnya. Cuma besar kecilnya tukar mata uang ini kan bisa berubah juga. Kita bicara nilai karena bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Misalnya kondisi politik suatu negara, konflik antar dua negara atau beberapa negara. Terus bisa juga dari tingginya tingkat inflasi yang terjadi dari penerapan sistem keuangan terdesentralisasi. Jadi baik lagi, memang desentralisasi ini ada plus ada minusnya. Itu dari segi uang. Kalau kita bicara dari segi checks, ini aku nggak tahu ya, teman-teman ataupun Bro Agus ada yang tahu atau enggak. Checks ini kan perannya sebagai suatu perusahaan, di mana kalau kita bicara checks kripto, di mana aset kripto dari project-project, misalnya kayak Bro Agus kan punya project Sangkara Misa, otomatis mengirimkan aset tokennya ke exchange gitu kan, ke checks. Ada beberapa exchange yang karena dia punya hak untuk hak untuk menaruh LP maupun menarik LP. Jadi ada beberapa exchange yang bisa menjual aset kripto yang kita titipkan di exchange mereka, kurang lebih kayak gitu. Nah, hal ini kan juga bisa memperburuk dari nilai suatu harga ataupun aset kripto kita sendiri. Nah, kurang lebih kayak gitu, ada dampak negatifnya. Dan ini menurutku jauh lebih berbahaya dibandingkan kalau kita fokus di bagian decentralized. Oke, let's say kita mau masuk ke decentralized tapi menggunakan stable USDT, BUSD. Jadi baik lagi ini kayak bridging aja Web 2 ke Web 3 gitu. Kita tetap memang butuh Web 2 untuk masuk dari segi nilai mata uang kita dijadikan sebagai stable coin, tapi ketika kita ingin let's say berinvestasi, ya kita lebih enak ya secara full terdecentralized, di mana di situ nggak ada pihak peran ketiga yang akan mengatur aset kita ini akan kemana gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau aku. Terus kaitannya dengan tadi kok, Om Jimmy bilang kan, ya Bitcoin diciptakan kan sistemnya emang decentralized, di mana dia tidak tunduk dengan regulasi, dengan sistem negara manapun, dengan kebijakan manapun, tuh nggak. Tapi praktek di lapangan tuh sangat berimpact banget, koin itu, tuh nggak. Nah itu gimana tuh? Nah kalau menurutku ini memang karena ada dampak dari uang besar yang tiba-tiba masuk ya, dimana ketika ada uang besar yang tiba-tiba masuk, otomatis kan ya akan nilainya akan naik tuh. Let's say kayak Bitcoin kemarin sempat naik sampai 60.000 dan lain-lain. Tapi baik lagi, selama negara-negara masih menggunakan fiat sebagai alat tukarnya, ya mereka akan ujung-ujungnya benar kayak kata Bro Agus akan dicairkan gitu kan, akan ditepe misalnya cair dan mereka butuhnya itu fiatnya. Tapi bayangkan, let's say aku nggak tahu berapa ratus tahun ke depan atau berapa ribu tahun ke depan, tapi suatu saat ketika fiat ini sudah tidak ada, mungkin berganti dengan aset kripto yang memiliki maksimal supply jelas dan bisa diberikan nilai yang jelas, maka hal tersebut menurutku udah nggak ada lagi sih. Kurang lebih seperti itu. Jadi jatuhnya benar-benar kayak peer to peer aja. Hak dari aku memberikan ke kamu, udah kayak gitu, kayak perkembangan zaman. Tapi kita nggak tahu itu kapan. Tapi untuk saat ini memang aku setuju kita masih butuh peran checks. Oke, thank you. Terima kasih. Gimana dari Om Jimmy? Ada tanggapan lagi Om? Halo Om Jimmy. Ya, cukup bisa ya, Om, ya? dimengerti ya. Nah, cuma ya itu bagi kriptosias seperti kita ini gitu ya, apalagi kan namanya DEX ya Om ya. Ya. Kita ini kan pro DEX sebenarnya gitu kan. Ya. Nah, terus agak agak menyusahkan kita gitu. Yang pada akhirnya kita dunia berubah, kita terbelenggu kan dengan regulasi, kita terbelenggu dengan pemerintah gitu.
Ya, Ya, bisa juga karena kan dengan uang doang sebenarnya kan gitu. gini ya teman-teman ya Om Jimmy ya. Jadi decentralized itu kan apa ya? Memang spesialis khusus untuk bagi mereka yang menginginkan freedom, freedom-freedomnya. Setuju nggak? Kebebasan. Dalam Nah, itu dia. artian ya saya punya aset misalnya kayak apa namanya itu istilahnya nggak ada yang ngatur aset saya. Kadang-kadang kalau kita naruh, anggaplah kita ngomong centralized di konvensional kan sistem perbankan ya. Kita misalnya naruh duit misal 1 miliar di bank. Besok kita mau tarik, itu susah banget kan? Benar-benar panjang kali lebar kali tinggi lo nggak ruwet banget lo nggak kita harus telepon ke banknya lo nggak karena yang fisik uang kertasnya di bank tuh sebenarnya ya mereka nggak available di sana tuh nggak seperti itu kan seperti yang dijelaskan tadi sama Om Agus juga kan. Nah jadi di sana juga kita punya uang kok gini narik duit sendiri aja repot banget. Itu ditanya macam-macam tuh nggak di apa segala macam nggak mungkin gara-gara Betul, sanalah Om. kenapa banyak orang Se- setuju dengan sistem desentralis tersebut lo nggak. Sebenarnya kan kalau saya sih melihatnya begini gitu. Ketimpangan ekonomi saat ini. Ada negara kaya, ada negara miskin. Ini kan gara-gara fiat, gara-gara centralized. Sesimpel itu. Jadi bumi, dunia, negara-negara ini, krisis yang akan datang, crash yang akan terjadi, perang. Ya, mau nggak mau, pemihak centralized, ya ulah mereka. Karena orang centralized itu maruk. Iya. Iya kan? Karena kepentingan kelompoknya mereka, istilahnya, mereka nggak mau nih yang retail ini, yang individual ini naik gitu. Mereka akan kekang gitu. Jadi dibatasin. Ya, saya sih melihatnya begitu. Oke, Makanya thank you Om Jimmy. saya keluar dari dunia itu dan saya masuk ke decentralized. Decentralized ya. Oke, thank you pandangannya. Ya sekarang mungkin kita jumping ke gini Om Agus sama Koinep tuh. Ya, jadi ya kita setuju lah bahwasanya memang yang namanya masing-masing sistem baik centralized maupun decentralized pasti ada plus minusnya seperti yang tadi Koinep tuh sama Bro Agus sampaikan kan gitu. Nah, cuman kalau memang istilahnya untuk yang sistem decentralized tuh kayaknya memang cocok banget sih kita pakai versus ya karena nggak mungkin lah misalnya kayak kita nih. Contohnya kita nggak jauh-jauh lah Indonesia lah di sini kan nggak mungkin istilahnya kayak pemerintah pun juga berhati-hati dia untuk makanya kenapa sampai detik ini sangat susah banget itu loh untuk yang pemerintah tuh untuk istilahnya melegalkan gitu loh industri kripto ini di Indonesia kan seperti itu kan karena dia kan pasti ada ngeliat plus minusnya juga tuh nggak mungkin bank bakal hancur nantinya. Nah kalau Bro Agus sendiri Om Agus sendiri gimana ngelihatnya Om Agus? Karena dulu kan sempat kita bahas tuh juga Om Agus artinya kayaknya ya Indonesia kalau memang tidak punah dan ketinggalan sama negara lain ya bikin aja kayak semacam uang digital misalnya CTBC atau apa gitu loh. Silakan Om Agus. Ya memang pencipta sentralis itu pasti kapitalis, itu pasti. Pasti ya. Ya karena memang ya kalau kita bilang kenapa sih US dollar itu bisa berjaya karena dia pemenang perang. Ya itu kata-kata pemenang perang itu dipakai juga oleh Bro Indra Doiku untuk Binance ya kan. Tapi ya ini menarik ya tadi kayak Bro Yunipto bilang panjang. Cuman kalau kita bicara ekonomi secara keseluruhan karena saya memandang bahwa kripto ini akan jadi game changer atau perubah ya dia akan merubah banyak hal lah. Dia akan merubah bagaimana cara bank bertransaksi, dia akan merubah banyak hal. Decentralized nggak akan bisa di stop. Kan saya bilang tadi selama uang masih beredar dan segala macamnya. Tapi centralized itu akan jauh lebih berkembang, jauh lebih maju. Dan mungkin akan berkembang menjadi bank. Bank akan pakai yang namanya kripto. Suka atau nggak suka, itu akan diadopsi. Kalau kita baca financial report yang kemarin keluar di tengah tahun dari The Fed, mereka pun sudah persiapkan untuk CDBC, Central Bank of Digital Currency. Teknologinya pasti bakal akan layer zero lah, udah pasti itu. Nah, kalau kita bicara teknologi dan segala macam tadi, apakah setiap negara itu mau berapa ratus tahun ke depan segala macam, kecuali nanti ada unity ya, misalnya dunia kiamat, negara Amerika tutup dan segala macamnya, ya mungkin akan jadi satu mata uang gitu kan, akan jadi, tapi nggak bisa
berubah mata uang gue ini kripto, nggak bisa, itu udah pasti, karena itu yang namanya kedaulatan negara itu ditengarai dengan mata uang. Masih ingat waktu pulau di Indonesia, di dekat Indonesia, pulau yang paling dekat sama Singapura deh kita ngomong, mata uang di sana bukan pakai mata uang Indonesia, nggak laku Indonesia di sana, nggak laku Indonesia rupiah, yang laku Singapura dolar. Itu udah memalukan gitu loh buat kita. Makanya secara nasionalisme kita juga nggak terima. Ini Singapura apa Indonesia sih? Kita pun nggak akan happy gitu loh. Mau crypto enthusiasm atau apapun. Saya bilang bahwa kita harus cinta sama rupiah. Kita harus cinta dengan mata uang kita sendiri. Cuma teknologi yang ada ini kita bisa manfaatkan dengan baik untuk merubah bagaimana cara kita bertransaksi. Dan khususnya untuk transaksi ekspor, import, lintas negara, itu semua bisa dilakukan dengan teknologi blockchain. Nah, tadi yang Bro Jimmy bilang bahwa saya sudah meninggalkan dunia centralized dan ini segala macam, bukan statement yang jelek atau statement yang salah, tapi saya bilang bahwa ya ekonomi memang berputar dengan cara yang seperti itu. Itulah ekonomi kapitalis. Sebetulnya sistem ekonomi yang paling baik di dunia, yang paling adil itu ekonomi apa? Ekonomi syariah. Itu. Cuman sayang. Sorry Om. Itu ya, bukan ya. meninggalkan. Maksudnya aktif di dunia centralized gitu Om. Ya. Karena nggak mungkin kita tinggalkan gitu. Nggak Karena mungkin. kita ya itu mungkin salah mendengar tadi. Maksudnya Ya. saya nggak aktif Tidak di aktif, dunia. Oke. Tidak Artinya aktif. ya Nggak saya mungkin pergunakan. Iya, nggak mungkin ditinggalin. Nggak mungkin, karena saya masih menggunakan bank kan untuk transfer. Betul. Iya, pasti. Betul. Ya itu, artinya yang saya bilang tadi, ujung-ujungnya pakai dalam satu kesimpulan yang tadi saya bilang bahwa ya itu bagus kalau memang bisa seperti itu, cuman balik lagi ekonomi itu konsep ekonomi, balik lagi ekonomi yang sekarang ini ekonomi kapitalis yang kita utang, misalnya utang mobil nih, utang mobil telat 1 hari, beli koin kan paham lah, leasing telat 1 hari sekarang boleh langsung disita mobilnya tengah jalan gitu kan. Waduh, gimana ya, itu memang prinsip ekonomi kapitalis, tapi syariah tidak bisa seperti itu. Makanya saya bilang masalah peer to peer, barter dan segala macamnya itu akan berjalan, tapi tentu tidak sebesar centralized, karena ujung-ujungnya tetap decentralized. Tapi we follow where's the money lah. Ya, thank you Om Agus. Ini kebetulan ada yang DM beli nih mau bertanya, ada Om Joseph Willis. Silakan Om Joseph, langsung aja Om pertanyaannya. Ya, malam Bang Bli, malam Bang Agustino, malam Kuyonep. Bisa nggak kira-kira POS termasuk dalam investasi dan bisa diatur oleh regulasi? Tolong dibantu untuk penjelasannya Kuyonep sama Pak Agustino. Terima kasih Bang Bli. Oke, thank you Om Joseph. Silakan lanjut dari Kuyonep dulu deh. Silakan Ko. Bisa nggak proof of POS ya, proof of stake ya maksudnya ya? Bisa di termasuk dalam investasi. Soalnya itu kan dia mengambil koin ataupun token kita untuk di-stake-kan. Itu bisa termasuk dalam investasi nggak? Dan bisa diatur oleh regulasi nggak menurut Kuyonep? Bisa diinvestasi nggak? Jawabannya bisa, karena kan dia ada ekonomi yang berputar di situ, ada sistemnya. Ya, setiap kita bayar gas fee itu akan dibayarkan ke validator akan berbagi ke delegatornya sesuai dengan APY-nya, syarat dan ketentuannya lah. Kalau untuk regulasi bisa atau enggak, ya bisa aja selama ada, let's say aku buat project yang pengen nih kerjasama dengan pemerintah terus bisa diregulasi, ya bisa aja sih, itu kayak tinggal perjanjiannya aja sebenarnya kalau dari sudut pandang aku ya. Oke, thank you Ko. Dari Om Agus, silakan Om. Sorry, lupa di unmute, Ya. Silakan Om.
Pertanyaannya apakah proof of stake itu termasuk investasi atau itu ya? Maksudnya proof of stake itu kan saya kalau pertanyaannya bisa ya pasti bisa. Tapi apakah bisa diregulasi atau enggak? Sebetulnya apa sih itu proof of stake gitu loh? Kita pahami dulu apa sih itu proof of stake? Kenapa sih proof of stake itu diciptakan gitu loh? Pertanyaannya kan itu kan sebetulnya. Nah, POS, POW, proof of work, bagaimana itu kan gitu kan? Nah, ini jujur aja kalau kayak proof of stake, ada nggak sih di dunia bank sebetulnya proof of stake? Ada nggak sih di dunia bank yang namanya proof of work, POW? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Nah, apa itu proof of stake? Pernah dengar yang namanya multi currency deposit nggak? Bro Joseph Willis pernah? Iya, pernah. Multi currency deposit. Nah, sekarang kalau kita cermati multi currency deposit sama proof of stake bedanya apa? Ada di mana bedanya? Gitu kan? Karena tapi beda di teknologinya atau di mana? Tepat sekali. Kuncinya adalah perbedaannya adalah di teknologinya. Kalau yang satu menggunakan teknologi yang istilahnya tradisional lah, ini gue punya Australia ada 1.000, gue punya US dollar ada 5.000, gue punya rupiah ada 1 juta, gue punya Singapura dollar ada 5, ini itu adalah blok-blok mata uang kita gitu kan. Nah, proof of stake itu kan dia mau kita punya Solana, mau kita punya BNB, mau kita punya ADA, mau kita punya apapun itulah, Stellar lah, Tron lah, apapun itu kan gitu kan. Nah, ini membuat kita punya blok di situ, punya proof of stake, kita punya satu apa ya? Kita ngomong satu, kalau properti satu lot lah di situ atau satu blok, satu ini. Ya bisa. Tapi meregulasinya ya berarti kan ini di mana? Di Ethereum kah? Di mana? Ini teknologi yang ditemukan di tahun 2012 oleh Scott Nadal sama Sunny King yang itu sebagai alternatif dari proof of work, itu sebetulnya untuk memastikan bahwa oh ini punya gua, ini punya lu, ini punya ini. Regulasinya bagaimana? Ya tergantung bagaimana. Tapi sebetulnya kalau diarahkan ke sebagai investasi, mungkin analoginya adalah dengan multi currency deposit itu kita memiliki satu spot, bahasanya gimana ya? Kita memiliki satu inilah, satu lot lah, setiap lot ada US dollar, dan ini kita bisa changing itu dengan mudah. Dan blok itu adalah punya kita, deposit itu adalah punya kita. Menurut saya itu sama gitu. Jadi regulasi bisa. Nah, mungkin itu bisa sedikit ini ya. Tapi apakah bisa diregulasi atau enggak ya balik lagi. Pemerintah ini sekarang ributnya justru masalah keamanan daripada blockchain itu sendiri gitu. Mereka ngeributin itu karena mereka nggak bisa kontrol moneternya. Itu, Bro Joseph. Thank you, terima kasih Om Agus. Beli rasa sudah bisa menjawab ya Om Joseph ya. Wah, ini luar biasa ya. Ya, sama-sama Om Joseph. Tidak terasa nih udah 1,5 jam nih Bro Agus sama aku itu sama teman-teman yang lain. Ya mungkin sebelum beli tutup untuk event perdana malam ini dari Om Agus sendiri, silakan sampaikan closing statement-nya atas pembahasan kita malam hari ini. Silakan Om Agus. Closing statement-nya hidup centralized. Mungkin itu beli gue ngambil pokok bahasan, kayaknya gue lebih banyak daripada Bro Yunepto nih, jadi nggak enak. Oh, enggak lah tuh. Iya. Oke, thank you. Oke, Bro. Ya, terima kasih Om Agus. Dari sisi Ko Yunepto, silakan. Ya, kalau dari aku sih nggak masalah, Bro Agus. Kalau aku memang tipe orang itu ngomongnya lebih ke inti-inti poin aja. Ya. Kalau buat aku ini kan karena tadi di kubu decentralized ya, jadi full mau nggak mau harus bela decentralized. Tapi kalau buat aku pribadi, menurut aku baik centralized maupun decentralized, keduanya punya plus minus di mana intinya mereka ini bisa
jalan berbarengan gitu loh. Mereka itu bisa saling berpegangan tangan sebenarnya. Kita butuh centralized, kita juga butuh decentralized, di mana kita butuh backup keamanan dari centralized, dilindungi dan lain-lain. Tapi kita juga butuh kemandirian atau nggak ada intervensi dari pihak manapun dari decentralized. Itu aja dari aku. Oke, Silakan, Bro. thank you. Ya, thank you, terima kasih Kunerto. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini pembahasannya menarik banget. Silakan teman-teman audien di sini bisa menyimak dari berbagai narasumber kita. Ada Kunerto sama Om Agus sendiri. Apapun pilihan teman-teman, tetap di sini artinya intinya bahwasanya centralized sama decentralized itu tidak bisa berdiri sendiri teman-teman ya. Jadi pasti ada namanya merger, kolaborasi di antara keduanya. Jadi di sini apapun pilihan teman-teman, ya intinya tetap yang terpenting adalah sirkulasi tadi yang dibilang sama Bro Agus sama Koinepto ya. Karena kalau nggak ada sirkulasi tadi ya tidak akan ada kehidupan seperti itu. Ya jadi demikian untuk acara 3 sisi perdana pada malam hari ini. Terima kasih narasumber Om Agus dari Sangkara sama Koinepto dari Kunci dan teman-teman audien luar biasa bertahan sampai 60.000 orang di sini. Ya, oke, mungkin untuk acaranya beli tutup sampai di sini. Sampai jumpa di event edukasi berikutnya. Dan just info buat teman-teman yang hadir malam hari ini, ya, kami selalu menghadirkan event edukasi terbaik dan kabar baiknya 2 hari lagi kita akan adakan acara Nyalon Yuk yang sangat spesial juga, di mana bintang tamu narasumbernya saya bocorin dikit aja ya, khusus buat teman-teman yang hadir. Nanti kami akan mengundang artis ya yang kemarin hadir juga di acara anniversary Dex Capital, yaitu si Bro Yang Lex ya. Jadi silakan bagi teman-teman penggemar Yang Lex, nanti kita bisa ngobrol santai bareng beliau di hari Jumat di acara Nyalon Yuk. Kita akan nanya-nanya banyak tentang beliau, kenapa seorang Yang Lex yang kalau kita bisa bilang selesai dengan dirinya sendiri, dia jumping ke kripto. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman Dex Lover. Sampai jumpa di 3 sisi 2 minggu lagi. Thank you. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Bli. Selamat malam. Thank you. Hidup decentralized. Silakan sekarang acara bebas, monggo.